Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Polowarmo yang berbahagia, kita harus tetap semangat. Di saat pandemi seperti ini, kita juga harus tetap selalu menjaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan, dan selalu tidak lupa akan vitamin dan asupan-asupan gizi untuk selalu kita konsumsi setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan Zoom meeting dalam acara silaturahmi virtual bersama kami Warta Bromo dengan PT Amerta Indah Otsuka yang ada di wilayah Jakarta, lalu di Faktori Sukabumi dan juga di Faktori Kejayan. Telah hadir bersama kita beberapa Bapak Ibu yang ada di beberapa daerah, yang membawai Otsuka, saya sebut saja Otsuka ya. Bapak Ibu sekalian, untuk supaya kita lebih kenal, lebih akrab begitu, yang mengenalkan ini adalah Pak Dirut kita, Bapak Direktur Utama kita atau owner kita, yakni Bapak Ari Suprayogi atau biasa dipanggil Mas Yogi. Terima kasih Pak Dayat. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Ada Bu Ida, Pak Arya, banyak tadi yang sempat disebutkan, Pak Widodo, Pak Glenn, Pak Triono, dan semua teman-teman yang Pak siapa yang belum saya sebut? Pak Agus ya. Ya, Pak Agus. Pak Agus. Selamat siang. Terima kasih. Ini luar biasa. Jadi hari ini tadi sempat disinggung oleh Pak Dayat sih, kaitannya dengan sesuatu yang bagus ketika kita bisa bertatap muka meskipun tidak berkontak secara fisik. Hari ini perusahaan dan media ini bisa saling silaturahmi. Dan ini dipaksa oleh pandemi juga ini. Kalau nggak pandemi nggak mungkin kita ini. Ya, jadi tadi saya disinggung oleh Pak Dayat. Jadi saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Ari Suprayogi. Kebetulan dapat amanah untuk di Warta Bromo inilah untuk bersama-sama dengan teman-teman jurnalis yang lain. Karena di sini rata-rata semuanya ini senior-senior di media yang cukup lama. Bahkan saya mungkin juniornya Pak Dayat. Pak Dayat ini sudah cukup lama dan malang melintang di media juga. Pak Dayat ini kebetulan juga di perusahaan, beliau adalah GM kita, General Manager yang juga mengendalikan lah, mengelola dan sebagainya katanya dengan bagaimana media ini bisa eksis, bagaimana kemudian teman-teman di saat pandemi ini tetap bisa kerja gitu. Karena semuanya ini dirasakan sangat luar biasa dampaknya memang. Alhamdulillah memang Warta Bromo ini sebagai media online, jadi saya juga memang backgroundnya juga seorang jurnalis awalnya, dan hampir 9 tahun kita eksis, mulai dulu ketika di Kabupaten Pasuruan terutama yang menjadi domisili kantor kita. Jadi sebelum rame-rame ada media sosial, bahkan sebelum Android itu muncul, kita sudah mencoba masuk era itu dan mempelajari orang bagaimana mereka bisa mengakses dengan mudah berita secara gratis. Nah, di sini juga selain ada Pak Dayat, ada Pak Tujihartono tadi. Pak Tujihartono ini merupakan pemimpin redaksi di Warta Bromo, yang backgroundnya dia juga seorang wartawan yang sudah cukup lama juga. Dia senior juga, sudah kalau hitungannya udah sampai 20 tahunan lah, 20 tahun. Di Pasuruan beliau juga mantan wartawan media televisi nasional, ANTV, yang kemudian sudah
cukup pengalaman lah di daerah gitu. Selain tadi, kita juga sudah menerapkan sesuatu yang sudah cukup lama untuk bekerja sebelum pandemi, bahkan belum rame-rame ada kerja dari rumah atau WFH. Ini kita punya redaktur pelaksana yang sudah bekerjanya WFH. Ini tadi ada dikenalkan oleh Maya Rahma. Maya ini domisilinya ada di Lumajang. Di Lumajang dekat air terjun Tumpak Sewu ya, Mai. Wah, itu dekat dengan Semeru sebenarnya kan ya. Dengan Semeru. Ya. Jadi dia melaksanakan kegiatan keredaksian ini juga sudah jarak jauh sebelum pandemi. Jadi kita nggak kaget ketika harus ada WFH dan sebagainya. Karena redpelnya itu sudah nggak ngantor di tempat kita, di tempat Pak Dayat berada ini. Jadi kita sudah biasa menggunakan ini sejak lama. Jadi kita ngakali, Pak. Jadi bagaimana caranya berkomunikasi yang baik itu sudah kita bayangkan sejak awal memang. Jadi Maya ini menjalankan komunikasi sudah by online semuanya kita. Kemudian ada juga yang di Probolinggo. Jadi kita juga beberapa area kita termasuk kawasan Probolinggo ada Mas Sundari Adiwardana. Nah, ini kalau saya ingat Pak Arya ini jadi sama ya, Arya Wardana. Iya. Tapi Sundarinya ini tidak Sundari Sukoco ya. Saya dulu sempat bingung juga loh. Sampai jenenge siapa sih ya? Sundari. Oh iya Sundari. Nah, Sundari ini sudah juga cukup senior juga sih sebagai wartawan, juga cukup lama di Probolinggo. Jadi sebenarnya alhamdulillah memang teman-teman di sini ini rata-rata sudah cukup lama, tapi kemudian mereka ini teman-teman kita semua yang bergabung di Warta Borneo ini bisa membaca peluang gitu Pak. Jadi jangan ini akan kemana gitu, tiba-tiba kemudian saling berkumpul di 9 tahun terakhir itu, ini kita harus melakukan digitalisasi di proses medianya sendiri. Nah, itu sudah mulai terbaca di situ. Nah ini mungkin yang belum bergabung ada Pak Aat juga ya, Pak As'ad yang merupakan Direktur Konten dan Pemberitaan kita juga. Kalau Pak Aat ini mantan tim Red di Jawa Post Group, nah ini juga sudah. Kemudian dia sekarang juga bergabung dan sudah cukup lama, lebih lama Pak Aat mungkin dengan Pak Dayat. Jadi sudah cukup. Nah, kemudian yang menarik lagi, Warta Bromo ini memiliki beberapa satu yang membanggakan kita adalah bahwasanya ada 4 orang yang semuanya ini sebenarnya setara, karena secara UKW kita ini satu-satunya di wilayah Tapal Kuda, terutama di Pasuruan dan Probolinggo yang sudah punya. Jadi satu tempat itu sudah uji kompetensinya sudah wartawan utama semuanya. Jadi, sementara di tempat yang lain kok ngumpul yang Warta Bromo kabeh sing wartawan utama ini. Nah ini juga akhirnya kita juga bebannya ini agak berat juga ini kalau memang ngumpul. Jadi biasa kalau debat-debat untuk memecahkan satu masalah itu kudu tukaran memang, karena sama-sama punya saya sama Pak Dayat, kemudian sama Pak Tujis podo tuweke gitu. Soal idealisme dan konten ini apalagi menyangkut hal-hal yang sifatnya terkomunikasi, misalnya ada perusahaan atau apa yang sifatnya ini harus seperti ini karena ada sesuatu. Nah itu alat-alat juga karena memang berat untuk dipecahkan di meja redaksi, tapi selesai, nggak sampai tukaran gitu. Nggak sampai ribut. Nah ini menarik. Jadi saya sangat senang karena memang hari ini kebetulan juga kemarin karena Warta Bromo juga tergabung di AMSI, jadi Asosiasi Media Cyber Indonesia, yang rata-rata merupakan asosiasi perusahaan-perusahaan media cyber yang kemudian terkumpul, dan kemarin terakhir itu AMSI juga menggelar IDC. Jadi
Indonesia Digital itu. Jadi paling tidak perusahaan itu bisa juga bagaimana mereka mendigitalisasi segala sesuatu yang berkaitan hari ini untuk menghindari persoalan-persoalan kerumunan, bagaimana mereka memberikan pelayanan, sehingga kemudian ini menjadi salah satu yang menarik untuk didengarkan. Nah, wah, ini Pak Dayat dan teman-teman Otsuka ini, wah keren ini, saya juga senang sekali, bangga gitu. Wah, ini merupakan satu hal yang dan semuanya bisa berkumpul di sini gitu. Wah, terima kasih. Jadi kita tersanjung juga dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan komunikasi yang baik bagi kita semuanya. Karena semuanya itu memang bisa diselesaikan dengan hal-hal yang sifatnya podo ngertine, podo werone. Kalau kita nggak tahu ya mungkin konfirmasinya susah atau apa dan sebagainya. Sehingga akhirnya banyak anonim-anonim. Kalau anonim-anonim yang lagi hangat ini kan kayak yang terjadi akhir-akhir ini mungkin banyak anonim-anonim yang seringkali dipakai oleh media karena memang kesulitan untuk menembus dan berkomunikasi. Padahal aslinya itu semuanya bisa dijelaskan dengan baik. Cuman kadang-kadang teman-teman di PR, teman-teman di Humas ini kadang-kadang piye ketika menghadapi media gitu. Dan ini mungkin awal yang bagus. Terima kasih karena tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya apapun yang terjadi dalam proses pemberitaan ketika memang dikelola oleh orang-orang yang kompeten secara kaidah jurnalisnya benar, itu semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Terutama juga kaitannya dengan hal-hal yang ingin disampaikan oleh perusahaan, mau menyampaikan program, mau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan apa yang sudah menjadi produk-produknya, itu bisa berkomunikasi. Jadi, kalau misalnya dengan perusahaan ini nggak cukup hanya, aku dua acara, ini ya, mungkin itu yang, tapi bagaimana kemudian mengemasnya dengan baik. Nah, mungkin itu sih. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang lebar Pak Dayat. Ini Ya, nggak domennya apa-apa. Pak Dayat. Ya memang menjelaskan Pak Yogi. Untuk yang kedua, kalau tadi sudah dikenalkan oleh Pak Yogi, barangkali yang selanjutnya adalah kita saling menyapa. Monggo dikenalkan dari siapa ini, Pak Widodo barangkali mengenalkan siapa saja yang ada di Otsuka dan bidang tugasnya juga seperti apa, biar kami yang ada di Warta Bromo juga tahu beliau-beliau ini. Siap, terima kasih. Selamat siang Pak Yogi, Pak Tuji, ya. Mbak Mia, Mas siapa tadi? Mas Dayat Pak. Mas Dayat. Ye. Pak Sundari. Pak Sundari biasanya cewek tapi ini cowok ya, Mas Sundari. Tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Matur Nuwun sudah diberikan waktu untuk kita ketemu. Siap Pak. Memang situasinya memaksa kita untuk adaptasi dengan new normal ya. Betul. Kita bertatap muka tapi melalui dunia maya. Ya. Memang sekarang Mbak Maya sedang terkenal. Bersyukuri. Ternyata sudah one step ahead ya, di mana dulu belum memanfaatkan dunia maya, tapi Mbak Maya sudah kerja jarak jauh. Jadi saya lihat persiapan sudah punya studio casting lebih awal. Jadi ketika ada kondisi seperti ini sudah nggak perlu banyak effort lagi gitu. Betul Pak Wid. Ya, bagaimanapun kita meski survive dengan kondisi yang ada dan berangkat dari idenya Mbak Ida nih, kemarin kan kita sebenarnya ada agenda rutin berkunjung ke media untuk media visit. Iya. Tapi sebelum saya cerita banyak, saya perkenalkan satu-satu ya. Saya Widodo, panjangnya Sudarmadi Widodo. Ya sebenarnya dulu panjangnya Sudarmadi, tapi semenjak presidennya ada nama Widodo, saya minta dipilih Widodo aja. Ben mirip saya di Otsuka ini in charge di HCD. HCD itu kalau di luar mungkin HRD ya. Iya. Dan corporate affair, di mana di dalam corporate affair itu ada corporate communication, ada scientific and regulatory affair. Jadi ada 3 departemen besar yang under saya. Nah, teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman dari corporate communication.
Jadi saya perkenalkan dari yang paling cantik di antara kami, karena wanita, Mbak Ida Malika ini main jobnya adalah external relation, dan media relation menjadi salah satu tanggung jawabnya Mbak Ida. Jadi memang kalau urusan permediaan kita menunjuk pakarnya seperti itu. Karena memang suaminya dulu orang SCTV, saya yakin teman-teman juga sempat tahu ya, orang senior di SCTV. Oh iya. Kemudian ada Mas Arya ini head di Korkom di head office, jadi dia leadernya Mbak Ida, dan dia juga in charge untuk CSR, dan untuk corporate social media juga under kontrolnya Mas Arya. Kemudian Pak Glenn ini head Korkom di Pasuruan ya, pabrik kita yang di Kejayan. Ya. Itu dia di head office, tapi saya terlalu lama sama dia, rada mulai bosan ya, tiap hari ketemu. Jadi bagaimana menjauhkan dengan orang yang agak menyebalkan ini. Jadi kita pindah ke yang agak jauh di sana. Di Pak Glenn intas di pabrik sana, dan di bawah Pak Glenn itu ada tim factory visit ya, factory visit yang bagaimana welcoming consumer kita di dalam pabrik. Jadi kita mengusung konsep open factory, jadi tim Korkom jadi garda terdepan untuk menyambut mereka, dan juga urusan external relation di wilayah masing-masing. Dan Pak Agus seperti Pak Glenn, tapi dia in charge di Sukabumi. Oh iya. Pak Agus ini juga di HO, pernah juga di sales ya. Jadi awalnya Pak Agus ini termasuk teman seperjuangan saya. Jadi dulu satu departemen. RD NGA, Pak Agus GA, saya HRD. Oh gitu. Ya, nah ternyata Pak Agus punya hobi ngomong, ngecap, suka bohongin orang, maka pindah ke sales. Tapi ternyata orangnya bosenan ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk megang Korkom di Sukabumi. Jadi kalau di Sukabumi memang kalau menyebut nama Pak Agus, seluruh jurnalis Sukabumi sudah tahu ini manusianya kayak apa gitu, udah tahu. Oke, jadi Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman jurnalis semua, saya sangat kagum dengan tim Warta Bromo, segini lengkap dengan kompetensi yang tadi saya dengar sudah punya kompetensi yang diakui di dunia jurnalis, dan saya yakin itu modal yang sangat bagus untuk mengembangkan Warta Bromo. Dan saya sebagai penanggung jawab PR atau corporate communication di Otsuka berprinsip bahwa media itu adalah teman yang harus kita sinergi ya. Kita punya kesamaan kepentingan, jadi jurnalis punya kepentingan untuk menyampaikan berita karena haknya masyarakat umum, dan perusahaan juga punya kepentingan menyampaikan informasi tentang perusahaan ke masyarakat umum, dan tentu dengan akurat, dengan tepat. Oleh karena itu kita sangat menghindari namanya bermusuhan dengan wartawan atau menghindar dari wartawan. Justru kesempatan untuk mengklarifikasi sesuatu hal bisa terfasilitasi dengan kita saling mengenal. Jadi tidak perlu ada informasi yang nggak akurat nanti nyampe ke masyarakat, karena dampaknya namanya perusahaan dengan membangun brand itu harus dijaga, dan kalau informasi yang sampai itu nggak akurat, hanya gara-gara nggak bisa dapat akses informasi, itu sangat disayangkan. Jadi kami berprinsip bahwa kami membuka pintu lebar-lebar teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi atau mau mengklarifikasi informasi yang ada di luar. Khawatirnya nanti nggak tepat, tapi terlanjur sudah terpublikasi, rasanya tidak ada salahnya kita saling berkomunikasi, dan feel free, silakan konfirmasi dengan kita. Dan tentu
kita berharap suatu saat juga bisa ngopi bareng, ngobrol langsung ya, tapi kita betul menunggu momen yang tepat, tapi paling tidak ini awal untuk ya kita bisa ketemu dengan hemat juga, kita nggak perlu keluar ongkos jauh-jauh, tapi bisa ketemu banyak pihak yang jaraknya bahkan sangat terpisah jauh ya. Kira-kira seperti itu Pak Dayat, jadi nanti silakan saling bertukar informasi, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya. Terima kasih dari saya, selamat siang. Iya. Ini Bolowarmo semua kan pasti penasaran kan dengan suasana kantor redaksi Warta Bromo itu seperti apa. Terus bisa juga dikenalkan kru-krunya Warta Bromo ini pada Bolowarmo semua gitu ya, Pak. Boleh. Nanti kita jelaskan bagaimana redaksi Warta Bromo. Nanti ikut saya ya ke ruangan. Oh boleh Pak, boleh. Yuk, sekarang ada ya? Ada ya, apa? Kita mengolah semua data yang masuk, informasi yang masuk di sini. Ini adalah dapur kita ini. Ini ada dapur redaksi bahasanya. Teman-teman biasa melakukan pengolahan informasi yang dari luar di sini. Nah, ini saya tunjukkan ini ruangan kita sih yang biasanya lebih banyak untuk santai. Nah, yang ini bagian administrasi dan keuangan kita. Biasanya ini mengolah semua konten-konten yang berkaitan dengan ya administrasi iklan dan sebagainya ini. Nah, ini biasa kaitan dengan administrasi, nanti hubungannya sama Vida. Ini teman-teman media sosial yang berhubungan dengan data konten dan sebagainya, memang standby selalu untuk ya mendengar, memantau informasi-informasi yang ada dari luar, apakah dari netizen, apakah dari teman-teman yang biasanya kita sebut dengan Bolowarmo itu masuk di sini. Ya diolah, yang update dan sebagainya di media sosial kita itu sini. Ini namanya Mas ya, ke redaksi kita ya, mengelola informasi baik teman-teman yang dari luar kayak wartawan-wartawan kita ini namanya kesini kemudian pengelolaan. Di ruang ini adalah ruang studio redaksi kita ya, jadi biasanya pengelolaan multimedia ada di ruang ini. Boleh kita lihat ke dalam? Nah, kalau teman-teman yang ada di sini sih sedang melakukan apa ya Pak? Nah, ini teman-teman editing ya, teman-teman kreator yang mengemas berbagai konten-konten yang dalam bentuk gambar, video yang kita kelola. Berarti dapurnya multimedia ada di sini nih ya Pak? Ya, ini lebih banyak kita sebut studio mini lah. Meskipun kita menggunakan alat seadanya karena hari ini kan butuh sekali memperkenalkan konten-konten kita yang lebih update, nggak hanya tulisan tapi dalam bentuk video dan gambar. Ini lagi mengelola. Yang orang di balik layarnya nih mungkin bisa dikenalkan juga nih. Nah, ini namanya Mas Udin. Udin ini yang paling senior ini yang ada di sini yang lebih banyak membantu kita di konten kreatornya. Langsung saja mungkin kita akan ketemu dengan Pak Tuji selaku Pemret. Yuk. Apa kabar Pak Tuji? Hai. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya. Oke. Sibuk ya Pak ya? Sibuk ngedit berita gitu Pak? Ya begitulah. Ya sehari-hari kan gini. Gitu. Jadi ini Bolowarmo pengen kenal lebih dekat dengan sosoknya pemimpin redaksi di Warta Bromo di sini. Gitu. Jadi dijelaskan juga Pak proses keredaksian di sini itu seperti apa hingga bisa disajikan ke Bolowarmo semua. Iya. Gitu, Pak. Oh jadi ya sebenarnya standar saja ya. Jadi ngomong kita tetap ada perencanaan, kita mungkin terus
bagian katakan ya ini kebetulan kayak Putri juga seringkali ke lapangan kan. Nah, itu kan bagian dari bagaimana menyusun beritanya. Terus kita coba gali di lapangan apa peristiwa misalkan, terus ya disusun. Nah, proses penyusunan sampai editing, ya ini mungkin tanggung jawab saya di proses penyuntingannya itu sampai dibaca oleh follower. Oke, terima kasih Pak Tuji. Silakan melanjutkan kembali mengedit beritanya untuk menyajikan berita-berita yang aktual dan terpercaya untuk follower semua. Terima kasih ya Pak. Tunggu dulu dong Pak. Iya, baik. Jadi itu selayang pandang atau sekilas dari video dari dapur redaksi kita, Bapak Ibu yang ada di Otsuka. Terima kasih teman-teman dari redaksi Warta Bromo. Jadi sedikit kita pengen informasi sedikit mengenai Otsuka. Sebenarnya mungkin teman-teman dari Warta Bromo sudah kenal produk-produk kita ya. Jadi ada Pocari, ada Ion Water, terus ada juga Soyjoy, ada juga Ornaminsi. Jadi tapi mungkin Otsukanya sendiri seperti apa sih gitu. Jadi mungkin belum kenal secara keseluruhan. Jadi kita pengen info sedikit. Makanya kita juga seperti saat ini pengen relationship dengan teman-teman dari Warta Bromo karena sebelumnya mungkin hanya kenal beberapa orang. Tapi kan kalau seperti ini kan jadi enak gitu ya, bisa kenal ke semuanya gitu. Nah, ini adalah Otsuka. Filosofi kami adalah Otsuka People Creating New Product for Better Health Worldwide. Jadi ini filosofi ini dipakai oleh seluruh Otsuka. Jadi ini selalu ada filosofi ini di Otsuka. Jadi apa sih sebenarnya filosofi ini? Jadi dari filosofi tersebut kita itu mengambil 3 makna dari filosofinya. Jadi yang pertama adalah bahwa orang-orang Otsuka itu harus bisa berkreasi, harus bisa berinovasi, menciptakan suatu produk yang unik dan inovasi ya. Jadi benar-benar orang-orang Otsuka harus bisa mengeluarkan ide-ide baru. Jadi untuk sesuatu yang bagus gitu ya. Untuk apa sebenarnya kita itu untuk mensupport orang-orang untuk kesehatan manusia itu makanya produk-produk kita itu basicnya adalah kesehatan gitu ya. Dan mungkin lebih dalamnya lagi kita juga ingin berkontribusi untuk kesehatan dunia yang lebih baik. Nah itu adalah filosofi dari Otsuka People Creating New Product for Better Health World. Jadi itu adalah filosofi kami yang selalu dipakai di Otsuka. Lanjut. Nah ini adalah historinya dari Otsuka sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa di belakang situ itu ada rumah, ya itu adalah awal mula dari Otsuka. Jadi dulunya itu adalah home industry, dulu pembuat garam-garaman. Nah ini adalah tempat Bapak Busaburo Otsuka yang berada di Tokushima. Nah kalau mau tahu yang Bapak Busaburonya ini adalah yang menaiki sapi. Kalau kita lihat ini, nah ini adalah Bapak Busaburo Otsuka yang menaiki sapi. Nah, pada zaman saat itu, mungkin di negara, di Jepang sana mungkin ada tradisi bahwa apabila orang menaiki sapi itu mitosnya katanya akan mendapatkan kesialan gitu ya, akan mendapatkan kesialan seumur hidupnya. Tapi Bapak Busaburo Otsuka ini menolak akan mitos tersebut. Jadi dia tuh ini adalah gambarnya, lukisannya, dia tetap menaiki sapi dan memang betul dia meyakini bahwa itu adalah mitos yang tidak benar. Finally dia juga akhirnya berhasil gitu ya. Jadi memang saat ini kan ada beberapa orang yang percaya sama mitos-mitos yang nggak jelas gitu ya. Jadi kita harus meyakini bahwa kalau yang nggak jelas atau hoax itu nggak usah dipercaya gitu ya. Jadi benar-benar harus usaha gitu ya. Nah ini adalah historinya juga, jadi bahwa Otsuka itu berdiri pada tahun 1964 dan pada saat ini kita sudah mempunyai 189 perusahaan. Ini adalah sejarahnya dan kalau tadi teman-teman lihat bahwa rumah yang pertama teman-teman lihat tadi ini masih ada sampai saat ini. Jadi ini adalah rumahnya sampai saat ini. Mungkin dulunya itu dikelilingi oleh pegunungan, tapi sekarang sudah dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan di Jepang. Nah, kalau misalnya teman-teman Otsuka itu
berkesempatan untuk datang ke sana, mereka pasti akan mengunjungi rumah ini. Jadi ngelihat awalnya sejarahnya seperti apa gitu. Jadi perlihatkan nih teman-teman, ada beberapa teman-teman yang memang sudah pernah mengunjungi tempat ini, luar biasa sekali. Jadi bisa melihat pada zaman dahulu gitu ya, pada awalnya. Oke. Ini adalah konsep dari Otsuka sendiri, bahwa kita mempunyai dua, yaitu pharmaceutical yang artinya mengobati, dan ada nutraceutical, jadi yang menjadikan lebih baik. Nah, kita ada di posisi nutraceutical, jadi Pocari Sweat dan teman-temannya itu ada di nutraceutical. Nah, ini adalah produk-produk kita. Jadi produk-produk kita sebenarnya banyak sekali, tapi memang baru hanya 5 yang hadir di Indonesia. Seperti tadi saya sebutkan, ada Pocari, ada Ion Water, ada Soy Joy, ada Oronaminsi. Soy Joy-nya hari ini belum dibawain sama Pak Glenn ya, Mas? Iya, kayaknya kelupaan Pak Glenn. Kelupaan ya. Padahal pabriknya di sana ya, dia menyusul. bisa lupa gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kalau nggak gitu nggak silaturahmi lagi. Nggak ketemu lagi ya, nggak jalan-jalan lagi ya. Baiklah, ini produk-produk kita. Nah, sedikit informasi mengenai Amerta Indah Otsukanya sendiri. Jadi kita punya kantor di Pondok Indah. Mungkin nanti teman-teman boleh kalau seandainya lagi ke Jakarta, mampir ke kantor kami di Pondok Indah. Terus kita saat ini per November kemarin karyawan kita itu ada 1.600-an, dan kita mempunyai 2 pabrik, Sukabumi dan Pasuruan. Dan juga kita mempunyai distribution point, itu ada 174. Mungkin yang di Kejayan sudah pada tahu semua kali ya pabriknya seperti apa, tapi yang di Sukabumi mungkin teman-teman dari Warta Bromo belum, tapi nanti kita akan showing mengenai factory yang ada di Sukabumi. Siap. Oke. Nah, ini adalah produk-produk kita. Yang terbaru itu adalah Soy Joy Macadamia. Mungkin nanti Pak Glenn bisa kasih sampel yang Macadamia ya Pak Glenn ya, biar teman-teman dari Warta Bromo bisa nyobain. Nah, ini adalah CSR kita. Kita mempunyai 3, yaitu di bidang pendidikan, lingkungan, dan apa ini satu lagi? Kesehatan, Mbak. Kesehatan ya, ya tetap. Ya, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Mungkin teman-teman dari Warta Bromo juga udah pernah kita undang ya untuk acara-acara, mungkin di pendidikannya, mungkin di lingkungannya juga, mungkin di kesehatannya juga udah banyak membantu kita di acara-acara CSR kita. Ya. Nah, mungkin sedikit itu aja informasi dari kami yang ingin menginformasikan mengenai Otsukanya sendiri. Halo, ya mungkin kita bisa lebih ke diskusi kali ya, mungkin dari teman-teman dari Warmo ya, dari Warmo. Ya, Warmo, betul. Mau ada yang ditanya ke kita bisa saling diskusi bersama di sini, mungkin silahkan. Pertanyaan 1, Pak, yang ini soal Otsuka di masa pandemi, barangkali juga penting untuk kita ketahui apakah ada penurunan atau peningkatan produksi, kalaupun penurunan sampai berapa persen, kalau kenaikan di masa pandemi itu juga berapa persen, impact dari pandemi selama 1 tahun ini atau kurang lebih 1 tahun ini kira-kira sampai ini enggak, sampai berpengaruh besar enggak? Terus yang kedua, saya kepingin CSR yang panjenengan atau disampaikan oleh Mbak Ida tadi, barangkali bisa dikolaborasi Pak dengan kami. Kami ini kan juga selain redaksi, juga ada divisi event organizer, jadi ada sebuah patron-patron yang di masyarakat ini kita bisa mengolah menjadi lebih baik. Barangkali misalnya ada penanaman pohon di mana begitu. Kalau dikomunikasikan dengan kami, barangkali hasilnya atau outputnya akan lebih baik. Monggo Pak Wid, mungkin itu tambahan dari saya. Silakan. Baik, terima kasih Pak D. Saya ikutan manggilnya Pak D.
Pak Dayat. Pak D itu Pak, bukan Pak D biasa. Inisial saya kalau di Jawa Pos dulu di AY, Pak. Oh. Di AY, sehingga orang memanggilnya D gitu aja lebih gampang. Di AY. Ya, oke Pak D. Ya. Ya, terima kasih Pak Tuji tadi beberapa poin yang saya pikir sama-sama kita pahami tentang prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik para jurnalis, dan kita juga sudah memahami itu, dan oleh karena itu prinsip kami sih sepanjang tidak ada yang ditutup-tutupin ngapain menghindar gitu. Jadi bahkan dengan konsep open factory itu kan kita mau membuka lebih transparan gitu. Di sini loh proses produksi kita seperti ini, hygiene-nya dijaga sehingga nggak perlu ada yang dikhawatirkan gitu. Sehingga bagi kami transparansi atas segala hal yang memang layak diketahui publik nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu. Jadi memang kadang-kadang ada point of view yang berbeda dari kacamata jurnalis, kacamata pebisnis, pasti karena punya interest yang kadang-kadang beda juga ya, tapi sepanjang tidak saling merugikan, memegang prinsip keseimbangan, saya kira kita sangat hargai itu. Dan tadi menjawab tentang bagaimana dampak dari pandemi. Tidak ada satu lini usaha pun yang nggak terdampak. Mungkin yang memetik hasil itu teknologi kali ya sekarang ini. Tapi di luar itu bahkan rumah sakit pun kena dampak gitu. Karena yang berobat hanya orang yang COVID, kalau yang biasa-biasa udah nggak berobat lagi. Tapi bisnis kami yang industri kesehatan, bahkan Pocari Sweat yang unggulan kita itu juga kena dampak. Penurunan dari target nggak tercapai itu ada. Secara persentase saya nggak bisa share, tapi sejauh ini kita masih meyakini dampaknya nggak terlalu membuat kita jadi panik atau melakukan hal-hal yang saya lihat di luar banyak yang melakukan, sampai ada yang melakukan PHK. Sampai saat ini kita tidak ada PHK karena masalah COVID. Ya. Oh, mantap Pak. Sampai saat ini belum pernah mengurangi atau memotong gaji. Oh, siap. Karena gara-gara ini kan banyak juga yang 40% dipotong, ada yang gitu-gitu. Ya. Kita sampai saat ini belum. Buat gambaran saja, karena perusahaan kami, ya manajemen Jepang ini kan secara safety itu safety first ya. Ketika pandemi breakout di Indonesia, beliau mengumpulkan direksi yang lain dan melakukan brief yang disampaikan. Yang pertama adalah membuat 3 core priority, prioritas utama yang saat itu harus dijalankan. Pertama yang diomongkan adalah safety. Jadi keamanan, kesehatan karyawan dan keluarga itu adalah core priority, prioritas nomor 1. Oh, ya. Kemudian keamanan, kesehatan orang-orang yang mensupport kita, core prioritas nomor 2. Kan kita ada karyawan pihak ketiga yang kerja dengan kita. Kemudian bisnis partner, supplier, distributor itu juga menjadi prioritas yang kita ambil sikap kala itu. Bahkan kita nggak ngomongin bisnis, nggak. Bagaimana kita itu. Jadi pertama itu sehingga yang kita lakukan adalah kita harus menjaga kesehatan, keselamatan karyawan, dan kita harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi segala hal. Ya. Ya kita patuhi protokol ya. Ada yang himbauan kala itu work from home, kita ada work from home, ada partial work from home. Tapi teman-teman kita yang di pabrik tidak mungkin melakukan itu.
karena produksi terus berjalan. Tapi mereka kita fasilitasi peralatan yang sangat-sangat memadai dengan disuplai hand sanitizer, satu-satu dibagi, bisa refill anytime, perlengkapan di area kerja dikasih partisi, di tempat cuci tangan di mana-mana, tempat makan dipisah-pisah. Jadi kantin tadinya jadi satu, kita kantin tuh bikin 5. Titiknya pisah-pisah gitu, karena harus menjaga jarak, tidak boleh ada cross zona gitu. Jadi kita tuh di dalam satu pabrik itu dikasih warna. Zona ini hanya boleh area sini, zona ini hanya boleh daerah sini. Untuk kalau terjadi ada case harus diminimalisir. Kemudian kita orang-orang Genba juga kita support nutrisi ya, vitamin, terus diberikan sembako untuk meminimalisir keluarganya, mungkin istrinya yang harus masak, udah kita kasih sembako dan lain-lainnya kita kasih semua. Secara perusahaan cost-nya bahkan naik gitu, bukan yang ngurangin pembayaran benefit karyawan, tapi naik. Tapi bagaimana mensiasatinya? Kita ada pos-pos yang otomatis berkurang. Contoh, biaya perjalanan dinas. Ya. Itu kan sama sekali nggak terpakai. Tapi itu kita nggak ambil sebagai keuntungan gitu. Ya. Kita manfaatkan untuk hal-hal yang tadi, core priority kita kesehatan. Bagaimana kesehatan itu dijaga? Ya harus dengan investasi seperti itu. Kita langsung merubah segala macam inisiatif demi mencapai apa yang kita canangkan di awal. Ada yang terdampak menurun seperti Pocari, tapi kita punya produk baby yang ornamensi baru launching tahun 2018. Ini yang kenaikannya di luar dugaan kita gitu. Jadi bukan bersyukur ada apa ya, tapi ornamensi ini kan vitamin C, B dan madu yang saat ini menjadi satu yang dicari-cari orang, karena untuk menambah imun butuh suplemen tambahan. Nah, ornamin C ini kita bahkan kewalahan di awal-awal permintaan meledak. Kita produksi ada impor, sementara impor waktu itu juga terhambat. Jadi kita sampai kewalahan untuk melayani permintaan pasar. Nah, dengan situasi seperti itu kita dibantu untuk masyarakat aware, oh ada produk ini untuk vitamin gitu. Dan yang kita lakukan juga enggak sekedar karyawan, seluruh rumah sakit rujukan kita berikan bantuan suplemen ini juga. Jadi ornamin C, Pocari Sweat itu kita kirim ke rumah sakit rujukan. Soy Joy kita kirim ke sana. Kenapa? Karena mereka sangat lelah sekali dan mungkin waktu istirahatnya sangat kurang. Sehingga terus pakai pakaian hazmat itu kan panas ya. Ya. Si dehidrasi dan butuh Pocari. Kita bahkan mengirim truk yang double ankle itu ke Wisma Atlet karena di sana kan penuh. Kita kirim ke Wisma Atlet. Terus teman-teman kita di marketing harus datang ke rumah sakit tempat rujukan pandemi untuk memberikan produk gitu. Mereka dengan deg-degan juga gitu, tapi ini adalah bentuk kepedulian kita bahwa nakes harus kita lindungi karena dia adalah yang penyelamat kita gitu. Kalau sampai mereka nanti kenapa-kenapa, nggak kita support, ya kita lebih repot lagi. Sehingga ornamin sih kita kasih suplemen ke sana. Terus Soy Joy kan membantu nutrisi ketika makannya nggak optimal, itu gitu kita berikan. Nah, itu masih tetap terus berjalan sampai sekarang sebagai salah satu bentuk CSR juga. Disaster kan segala macam disaster kita akan terjun, dan ini pandemi ini terkena disaster di rumah sakit, ya rumah sakit kita juga support hampir di seluruh kota yang menjadi rujukan. Nah, cuman memang kita juga nggak
expose terlalu gede-gedean juga, karena kita nggak mau juga ini kok masih mumpung jadi beriklan gitu. Jadi betul-betul manajemen menyampaikan bahwa kita harus kontribusi. Bahkan kemarin juga Hari Dokter kita ngirimin beberapa dokter yang memang sudah kita kenal, ungkapan bahwa kami sangat rindu, ingin ketemu juga, tapi nggak mungkin, Anda juga rindu keluarga, sehingga apresiasi pada saat Hari Dokter kemarin kita kirim apresiasi ke dokter-dokter yang bertugas di sana. Ya. Nah, itu beberapa upaya yang coba perusahaan lakukan, dan bahkan Mbak Ida kemarin juga ada ide tentang namanya webinar, karena kegiatan media visit nggak bisa, media gathering nggak bisa, kemudian bikin webinar yang kontennya bukan melulu iklan, kita berbagi tentang manfaat kedelai gitu. Bahkan kita minta udah nggak usah ngomongin brand, nggak usah ngomongin perusahaan, kita pengen membangun kesadaran masyarakat bahwa kita tuh punya aset tanaman kedelai yang nutrisinya tinggi. Teman-teman wartawan silahkan berkabar ke masyarakat bahwa ini tuh harus kita budidayakan dan harus kita konsumsi, karena ini menjadi makanan alternatif dengan nutrisi yang luar biasa gitu. Nah, itu beberapa hal, dan Pak Glenn dan Pak Agus ini termasuk orang yang sangat sibuk ketika biasanya sehari itu menerima 200 tamu, kemudian harus berhenti. Nah, PA dia udah nggak bakalan mencapai nih akhir tahun, udah bye-bye nih, udah nggak naik gaji gitu. Jadi begitu outbreak udah siap, karena KPI mendatangkan pengunjung nggak bisa tercapai. Tapi the power of kepepet ya. Jadi karena kepepet harus mendatangkan pengunjung, muncullah inovasi online factory visit. Saya rasa saya belum dengar, mungkin apakah sudah ada di perusahaan lain yang juga membuka factory visit dengan online, dan ini kita trial dan beberapa kali perbaikan sampai ya sama, kita akhirnya melengkapi perlengkapan seperti layaknya seorang live reportase, sehingga orang berusaha didekatkan dengan seolah-olah dia berkunjung gitu, sehingga pakai live factory visit dengan menggunakan ya alat sekedarnya, tapi ternyata sambutannya juga luar biasa, karena banyak yang memberikan apresiasi kita, karena dengan kondisi yang seperti ini kita tetap melakukan factory tour walaupun dengan online. Itu Pak D. Mungkin serapan mungkin ya di kalau di Pokari mungkin di Probolinggo cukup populer. Nah, yang produk-produk lainnya seperti Oranaminsi atau Soijo itu seperti apa mungkin serapannya di daerah Probolinggo Raya itu, di kota maupun di kabupaten gitu. Sehingga dan mungkin ada rencana untuk memperkenalkan produk ini ke masyarakat lebih intens gitu, misalnya dibalut dengan ke anak muda, kompetisi atau apa, atau mungkin ke lingkungan gitu. Ya. Gitu aja Pak D. Oke. Dan bapak-bapak dari Otsuka dan ada ibunya. Ya Pak D, tadi menanggapi masukan Pak Sudari, terima kasih. Memang Ornaminsi Soijo ini masih baby sekali, dan secara konsep bisnis di kita itu memang secara bertahap dan fokus ya. Jadi karena resource-nya memang terbatas, sehingga memang mulai dari kota-kota besar ya. Jadi kayak Soijo itu baru ada perwakilan marketing di Jawa Tengah, di Surabaya kotanya ya, terus di Bandung,
Ornamensi juga bahkan baru ada di Bandung dan di Jakarta. Jadi bukan tidak mungkin nanti setelah titik-titik yang sudah menjadi fokus berkembang kemudian akan merambah ke yang lainnya. Seperti dulu Pokari itu juga kan sebelum Pokari sukses kita nggak launching produk berikutnya gitu. Nah sekarang Pokari sudah kita anggap oke, produk berikutnya kita bisa masukkan. Mudah-mudahan nanti segera sampai ke rawon nguling lah ya. Terkenal Pak Wid, rawon nguling. Saya pernah mampir ke rawon nguling pas mau ke Bromo. Oh siap. Ya cuma kemarin. Terima kasih semuanya Pak Yogi, Pak Ade. Siap Pak. Ya kemarin ada info atau berita ya rawon ngulingnya kena ini Pak, kena musibah COVID juga Pak. Jadi ada lockdown ya Pak Sundari ya, itu beritanya sudah sembuh. Alhamdulillah, ada waras semua. Sudah buka lagi kok. Sudah buka lagi. Ya barangkali kalau Pak Widodo pas dolan ke sini, pas mampir ke sini WA kami Pak, barangkali bisa. Oh iya. Siap, nanti itu orang media relation-nya suruh muter-muter tuh, nah nggak pernah nengokin yang di daerah. Iya. Nanti jalan-jalan Pak Widodo nanti diajak ke sana ya. Siap Pak Ida, betul itu. Jadi kuliner di kita lumayan Pak, luar biasa Pak. Kalau di Bangil itu juga ada nasi punel Pak. Mungkin daerah lain belum ada. Ya, jadi ada rawon nguling, udah terkenal. Banyak Pak, nanti monggo di kita bisa komunikasi lagi. Pak Yogi, barangkali ada closing statement terakhir 1-2 menit. Ya, yang jelas ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak yang sangat luar biasa dari Otsuka ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini saya pikir juga luar biasa bertahan mulai jam 1 sampai hari ini Pak. Terima kasih sudah sharing dengan kita. Merupakan kebanggaan bagi kami sebagai jurnalis yang biasanya di Embongan dengan bapak-bapak bisa ketemu dalam satu frame. Wah ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan. Pandemi ini juga bisa selesai. Tapi yang catatan gini Pak, satu hal. Terima kasih juga Pak Glenn atau siapapun. Warta Bromo ini selalu kecipratan Pak. Itu di depan mejanya Pak Dayat itu mesti ada. Nah itu, saya kadang-kadang kaget loh, kok ada Pokari di sini. Terima kasih. Jadi itu juga satu hal, terutama yang itu, yang apa itu Oraname, apa Pak? Oranamin, betul. Ya itu Pak, memang sejak dulu Pak, sejak mulai pertama kali launching saya ngikuti juga perkembangannya. Itu memang masih ada pertanyaan dulu, tapi tadi sudah dijelaskan sama Pak Wid, tiba-tiba wah ini memang luar biasa untuk membantu imunitas ya. Nah itu dulu ini dibuat obat kuat apa ini saya juga bingung waktu itu. Tapi sekarang di tengah pandemi ini kemudian ada di meja luar biasa karena kepanikan tersendiri Pak. Kami juga orang lapangan yang biasanya bersinggungan, wawancara kemarin itu harus bingung cari apa ya buat teman-teman biar dapat imunitas. Kadang-kadang harus minum apa mereka, bahkan kita bingung untuk cari suplemen. Alhamdulillah sampai dibantu dari obat-obatan dari luar dan sebagainya. Nah ini mungkin terima kasih sekali lagi diucapkan yang di Jakarta, yang di Sukabumi, yang di Kejayan. Mudah-mudahan kita sukses selalu, makin maju. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan luar biasa juga buat Otsuka yang malah tambah alhamdulillah semakin ada berkahnya. Bagaimanapun di tengah pandemi ini ternyata tidak mengurangi karyawan, kemudian tambah berkah. Ternyata memang pakai asmat tambah panas, ternyata Pokari tambah menambah ion tubuh, itu kan itu luar biasa. Nah, ini luar biasa dan sangat appreciate sekali. Dan ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Pak Widodo, Pak Agus, Pak Glenn, Pak Arya, dan juga Mbak Ida dari Otsuka sudah menyempatkan waktu segini lama. Saya kira panjenengan semuanya orang-orang sibuk, meskipun WFH ada di rumah, tapi saya yakin pikirannya sudah kemana-mana, pekerjaannya banyak juga, tapi bisa menyempatkan waktu untuk bisa
beraudiensi, bisa ngobrol santai dengan kita, sehingga kita saling mengenal, saling memahami semua yang ada di wilayah kita maupun di wilayah panjenengan. Saya kira pertemuan ini jangan sampai berakhir hanya pada hari ini, Pak, tapi bisa di-follow up dengan silaturahmi selanjutnya. Saya kira kami yang ada di Warta Bromo tetap membuka diri seluas-luasnya kepada siapapun, termasuk kepada Otsuka, untuk bisa bertegur sapa, minimal bisa bersilaturahmi walaupun dengan cara online seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Ngapunten kalau ada kesalahan, tetap jaga kesehatan karena kesehatan pada hari ini sangat-sangat mahal. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari saya, dari Studio Warta Bromo TV, mengatur jalannya acara ini. Mudah-mudahan berkah dan mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.